Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lafiza Suci Haryani dengan NPM 255221015, kelas manajemen B. Nah, di mana saya akan menjawab pertanyaan UTS Manajemen Sumber Daya Insani yang diampu oleh Profesor Dr. Haja Sri Indrastuti SMM, dengan soal UTS nomor 3 dengan sub pertanyaan. Yang pertama adalah jelaskan kondisi organisasi di tempat saudara bekerja dengan menggunakan analisis BCG atau Boston Consulting Group, di mana itu terdapat pada bab 13. Nah, kondisi organisasi di tempat saya, yaitu saya pernah bekerja di salah satu UMKM yang ada di Pekanbaru pada bagian F&B, khususnya di bidang minuman. Nah, di mana berdasarkan analisis Boston Consulting Group yang memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan dari aspek produktivitas atau kinerja karyawan yang dinilai dari hasil kerja karyawan yang sesuai dengan job desk, tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta pendekatan yang kedua yaitu potensi pengembangan yang menggambarkan kemampuan karyawan untuk dapat berkembang di masa datang dalam menyongsong berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk tetap unggul dan dapat memenangkan persaingan di masa datang. Nah, di mana pada organisasi tempat saya bekerja, aspek penilaian dari aspek produktivitas atau kinerja karyawan itu menunjukkan bahwa para karyawan yang ada di toko tersebut itu sudah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan job desk, tugas, wewenang, dan bertanggung jawab melaksanakan tugasnya masing-masing, di mana tim dapur itu berperan untuk membuat bahan minuman, belanja bahan pokok pembuatan minuman, serta meracik minuman sesuai dengan SOP yang berlaku. Nah, adapun tim pelayanan itu berperan sebagai kasir, melayani pelanggan, serta membuat orderan dari pelanggan, di mana hal ini juga sudah sesuai dengan SOP yang berlaku di toko minuman tersebut. Nah, adapun pendekatan yang kedua itu potensi pengembangan, di mana pada toko es buah segar ini karyawan diberikan evaluasi dan pelatihan oleh pemilik secara langsung. Nah, di mana sebelum melakukan tugasnya, kami para karyawan itu juga diberikan training seperti cara menggunakan alat kapsiler, penggunaan kasir berbasis aplikasi, serta melayani pelanggan dengan baik dan benar. Nah, di mana hal ini dilakukan untuk meningkatkan serta mengembangkan potensi karyawan yang bekerja di toko tersebut guna meningkatkan penjualan toko. Nah, adapun subpertanyaan kedua adalah berada di posisi mana organisasi saudara tersebut pada saat ini dan kemukakan kenapa demikian. Nah, adapun toko es buah ini itu sudah berada di posisi star, yaitu menunjukkan kinerja karyawan yang tinggi dan potensi pengembangan karyawan juga besar. Nah, di mana hal ini terjadi karena kinerja dari para karyawan yang serius dalam bekerja dan memiliki motivasi yang tinggi untuk terus meningkatkan skill dalam bekerja. Nah, di mana atasan kami itu sering melakukan evaluasi dan pemberian arahan serta motivasi sehingga karyawan merasa dirangkul di dalam toko tersebut. Nah, di mana hal ini akan berdampak pada peningkatan kinerja dan juga semangat dari para karyawan untuk menjalankan job desk-nya tadi. Nah, adapun pertanyaan yang ketiga itu adalah kemukakan keunggulan dan kelemahan pada posisi tersebut. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya, toko es buah segar itu berada pada posisi star, yaitu kondisi di mana karyawan kinerja karyawan itu tinggi dan potensi pengembangannya itu juga besar. Nah, keunggulannya pada posisi ini adalah organisasi memiliki sumber daya manusia yang produktif, terlatih, dan memahami tugasnya sesuai dengan SOP, di mana karyawan itu mampu menjalankan job desk dengan baik, mulai dari menyiapkan bahan, meracik minuman, hingga melayani pelanggan dengan sikap ramah dan cepat. Nah, adapun evaluasi rutin dan pelatihan langsung dari pemilik
serta arahan dan motivasi yang diberikan itu membuat kualitas pelayanan itu tetap terjaga dan terus meningkat, di mana hal ini akan berdampak pada meningkatnya kepuasan pelanggan, penjualan yang stabil bahkan cenderung naik, serta citra toko yang baik di mata konsumen. Selain itu, potensi pengembangan karyawan yang besar itu menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan usaha di bidang minuman segar. Nah, namun di balik keunggulan itu terdapat beberapa kelemahan, di mana posisi star itu menuntut usaha untuk terus berkembang, sehingga membutuhkan tenaga, waktu, dan biaya untuk pelatihan. Nah, serta adanya evaluasi dan pengawasan karyawan. Nah, jika motivasi karyawan itu menurun atau pelatihan tidak dilakukan secara konsisten, kinerja dari karyawan sendiri itu bisa menurun. Nah, selain itu juga tingginya aktivitas kerja itu juga dapat menyebabkan kelelahan karyawan yang berpotensi menurunkan kualitas pelayanan. Nah, di mana usaha juga sangat bergantung pada kualitas SDM. Jika ada karyawan yang keluar, maka perlu waktu untuk melatih pengganti agar mencapai standar yang sama. Nah, untuk pertanyaan yang keempat, apa saran dari saudari terhadap kondisi yang dihadapi organisasi saudari tersebut? Kemukakan dengan contoh. Nah, agar posisi star tadi itu bisa dipertahankan dan bisa berkembang, ada beberapa saran yang bisa dilakukan. Yang pertama itu terus meningkatkan kualitas pelatihan karyawan secara berkala. Jadi tidak hanya di awal bekerja, tetapi secara berkala terus-menerus. Misalnya, pelatihan tentang pelayanan pelanggan yang lebih komunikatif atau pelatihan inovasi menu-minuman. Selain itu, pemilik toko itu juga dapat membuat sistem penghargaan sederhana seperti bonus atau pujian bagi karyawan yang menunjukkan kinerja baik untuk menjaga motivasi kerja. Nah, untuk mengurangi kelelahan itu sendiri, pembagian jadwal kerja yang seimbang itu juga perlu diperhatikan. Toko juga bisa mengembangkan variasi menu baru atau paket hemat agar penjualan terus tumbuh, di mana sejalan dengan posisi star yang menuntut pertumbuhan pasar. Nah, dengan cara tersebut, kinerja karyawan itu bisa tetap optimal, pelayanan pun terjaga, serta usaha itu dapat terus berkembang serta bersaing dalam jangka panjang. Nah, demikian jawaban saya mengenai pertanyaan nomor 3 UTS Manajemen Sumber Daya Insani. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.